Assalamualaikum semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan membagikan resep kue lapis selai nanas. Ini kue lapis khas Palembang juga. Biasa disajikan saat lebaran ya teman-teman. Oke, jika teman-teman ingin mengetahui resepnya lebih lanjut, silahkan simak videonya sampai akhir ya. Terima kasih. Oke, langsung saja ke bahan-bahannya. Di sini ada 10 butir telur ayam, kemudian 250 gram gula pasir, 300 gram tepung terigu protein sedang, 100 gram mentega yang sudah saya lelehkan, kemudian secukupnya selai nanas. Untuk resepnya silakan simak video sebelumnya ya teman-teman. Kemudian 1 sendok teh emulsifir, saya menggunakan SP, dan 2 saset kental manis ukuran 37 gram. Tak lupa 1 sendok teh vanilla essence. Langkah pertama, masukkan gula ke dalam telur, kemudian tambahkan dengan vanilla essence untuk mengurangi bau amis dari telurnya. Kemudian tambahkan juga dengan SP. Kita mixer dengan kecepatan tinggi selama kurang lebih 10-15 menit atau sampai adonan putih, kental, dan berjejak. Oke, karena tadi tempatnya tidak cukup ya teman-teman, jadi saya pindah ke tempat yang kedua. Usahakan gunakan tempat yang cukup besar ya teman-teman. Dan yang tadi juga tidak cukup, jadi saya pindahkan kembali. Semoga hasilnya tetap cantik ya teman-teman. Kita mixer sampai benar-benar mengembang ya teman-teman. Oke, ini selama kurang lebih 10-15 menit. Disesuaikan saja dengan mixer masing-masing ya teman-teman. Ini sampai adonan menjadi putih, kental, dan berjejak. Bisa dilihat jika jejak yang dihasilkan tidak mudah tenggelam, artinya sudah cukup ya teman-teman. Seperti ini, ketika diangkat adonan tidak mudah jatuh. Oke, setelah seperti ini kita siapkan bahan lainnya. Kita tambahkan dengan kental manis, ditambahkan secara bertahap seperti ini, sambil kita mixer dengan kecepatan rendah saja. Oke, setelah seperti ini, campurkan bahan kedua, yaitu bahan kering. Jangan lupa untuk diayak ya teman-teman, agar tidak bergerindil tepungnya. Kita tambahkan juga secara bertahap. Mixer kembali dengan kecepatan rendah sampai cukup tercampur dengan rata. Oke, ini sudah saya masukkan semua ya teman-teman tepungnya. Jadi tepungnya ditambahkan secara bertahap saja, sedikit demi sedikit, dan jangan lupa untuk diayak terlebih dahulu. Kemudian kita campurkan kembali dengan menggunakan spatula, pastikan semua bahan tercampur dengan rata. Setelah seperti ini, kita tambahkan dengan margarin atau mentega yang sudah kita lelehkan. Kita tambahkan, kemudian kita aduk menggunakan spatula dengan aduk balik dari bawah ke atas. Pelan-pelan saja ya teman-teman dalam mencampurkan bahannya agar adonannya tidak turun. Dan pastikan semua bahannya tercampur dengan rata, tidak ada bahan yang mengendap di dasar adonan. Oke, setelah semuanya tercampur rata, kemudian siapkan loyang. Di sini saya menggunakan loyang 20 x 20 x 5 cm. Kita masukkan 2 sendok makan sayur ke dalam adonan seperti ini.
atau teman-teman juga bisa menggunakan takaran gelas, asal semua adonannya sama ya teman-teman, takarannya, lapis per lapisnya itu sama takarannya. Saya menggunakan sendok sayur seperti ini. Saya masukkan 2 sendok sayur seperti ini, kemudian kita ratakan ke semua bagiannya dengan menggunakan sendok. Pastikan semuanya rata ke semua sisi ya teman-teman. Ini akan kita panggang di suhu 175 sampai 80 derajat Celcius selama kurang lebih 10 menit menggunakan api bawah saja, dan sesuaikan saja dengan oven masing-masing. Ini sudah matang ya teman-teman, bisa dilihat pinggirannya sudah tidak lengket. Kemudian setelah seperti ini, kita akan olesi atau kita akan lapisi dengan selai nanas. Untuk resepnya bisa teman-teman cek di video saya sebelumnya ya teman-teman. Ratakan ke semua sisinya. Saya menambahkan 2 sendok makan selai nanas, atau bisa sesuaikan saja dengan selera teman-teman. Jika ingin lebih banyak tidak masalah ya teman-teman. Kita ratakan ke semua sisinya, dan ini akan kita panggang dengan menggunakan api atas saja, sebentar saja, selama kurang lebih 3-5 menit. Oke, seperti ini hasilnya. Ini sebentar saja ya teman-teman, cukup mengurangi sedikit air dari nanasnya, selai nanasnya. Kemudian kita tambahkan kembali adonan ke atas lapisan nanasnya, 2 centong sayur, dan tak lupa kita ratakan kembali. Jadi di awal kita gunakan api bawah saja, kemudian untuk lapisan selanjutnya itu menggunakan api atas ya teman-teman. Jadi semakin tinggi lapisannya, suhunya bisa dikurangi ya teman-teman agar matang merata. Oke, ini sudah lapisan terakhir ya teman-teman. Hasilnya cukup tinggi ya teman-teman. Ini saya lapisi dengan selai nanas, kemudian nanti akan kita panggang kembali. Jadi lapisan pertama dipanggang api bawah, kemudian lapisan selanjutnya dipanggang dengan api atas. Dan setiap melapis nanas, selai nanas, kita panggang sebentar untuk mengurangi kadar air dari selai nanasnya selama kurang lebih 3-5 menitan. Kemudian kita angkat dan kita lapisi dengan adonannya. Begitu seterusnya ya teman-teman sampai adonannya habis. Ini sudah panggangan yang terakhir. Kita tambahkan secara bertahap saja karena ini terlalu tinggi ya teman-teman. Saya takutnya nanti loyangnya tidak cukup ya teman-teman. Jadi saya tambahkan secara bertahap. Oke, ini dia hasilnya. Ini sudah matang. Sudah saya lakukan tes tusuk juga di bagian tengahnya. Jika tidak ada yang menempel di tusuknya, itu sudah kita pastikan bahwa sudah matang ya teman-teman. Oke, ini dia hasilnya, kue lapis selai nanas. Ini enak sekali teman-teman. Ini kue lapis kesukaan saya ya teman-teman. Jadi setiap lebaran wajib ada selai nanas. Oke, jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan video lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.